Oke, Pak Elider selaku Kadil Pembinaan, juga Pak Petrus Sugowo sebagai Wakil 3 BPDG Jakarta dan Pak Muminta sebagai Kabid Teologi BPDG Jakarta. Mari kita ngeteh dulu silakan Pak. Iya. Buka masker dulu dong. Nah, sambil beliau ini mengeteh, saya juga ucapkan shalom buat Bapak Ibu pejabat kerja Indonesia semuanya, khususnya Anda di kawasan DKI Jakarta. Kita ketemu lagi. Sudah ngeteh belum? Kalau belum ya kita ngeteh bareng. Sekalipun juga ngeteh kita lebih komplit, itu ngobrol teologi, dan demi mendukung apa yang dicanangkan pemerintah sebagai regulasi, maka kami akan menggunakan masker. Saya percaya ini tidak akan mengurangi karisma kami masing-masing. Kita tidak ada hubungannya karisma dengan masker. Oh gitu. Hanya ini hubungannya kesehatan. Oh iya, betul ya. Oke. Nah, Bapak Ibu pejabat GBI yang terkasih, kalau Anda masih ingat bahwa kita baru saja kemarin membahas mengenai persyaratan ya dari pencalonan pengangkatan pejabat GBI. Nah, tentu kita juga akan mengacu kepada apa yang tertuang dalam Tata Gereja Baptisan Indonesia edisi 2021 ini. Terbaru. Ya, yang terbaru nih kata Pak Leader. Emang benar ya? Sebelumnya ada lagi kan sebelumnya? Ada hijau warnanya. Hijau warna. Oh, jadi itu tidak boleh lagi dipakai Tidak atau boleh dipakai. oh Ya. hanya ini saja berarti? Bukan tidak boleh, jangan lagi dipakai. Sama aja, Pak. Cuma kalimatnya kan beda. Iya, halus. Oke, kalau bicara mengenai tugas, nah saya mau ke Pak Muminta dulu sekarang. Apakah setiap, kan kita orang percaya kan juga punya tugas kan Pak ya? Kita bicara konteks tugas dulu sebelum ke pejabat GBI. Seberapa penting tugas kita sebagai orang percaya dalam konteks sisi pandangan teologis? Ya, tugas kita sebagai orang percaya adalah yang jelas, yang paling utama dan pokok adalah harus melakukan kehendak Bapa kita di surga. Jadi seluruh kegiatan kita yang minor-minor itu tidak boleh menyimpang dari atau apalagi bertentangan dengan melakukan kehendak Bapa kita di surga. Itu tolak ukur yang berbeda kekal. Jadi total submit ya, bukan dari apa yang menurut dia bisa lakukan menurut pandangan baiknya dia saja. Ya, sesuai itu ini berarti kan tidak bisa terlepas dari pemahaman pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi memang start dari situ. Dan makanya GBI juga memilih orang-orang yang memang juga memiliki pengetahuan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Melengkapi mereka. Betul. Jadi bukan hanya sekedar zaman anugerah saja dulu itu nggak ada katanya Pak Elider. Sekarang lebih selektif lagi Bapak Ibu. Nah, semoga Bapak Ibu yang sekarang termasuk dari 107 calon pejabat GBI ya semakin semangat ya. Apalagi ada ngeteh ini ya semakin tahu betul. Ini satu edukasi yang sangat baik kalau kita bicara ini. Kalau mereka Nonton. ikutin ini, Wah, diklatnya 100. Bocoran 100 plus. 100 bocoran semua. Langsung followersnya langsung nambah, Pak. Saya tambahkan yang 107 itu PDP dan PDM. Yang PDT nanti kan itu ranahnya BPP ya. Oh gitu. Dan DK sebetulnya lebih setuju sebetulnya. Oh gitu. Tapi karena PDT ranahnya BPD ya itu mereka. Ya tentu kita berharap 107 itu adalah Lulus orang-orang semua. yang lulus semua. Amin. Bukannya Ya. lulus Lulus semua. Ya makanya dengan menyimak ngeteh ini kita sebenarnya sedang membuka kisi-kisi juga ya, salah satunya benar. Iya. Atau bocorin soalnya, Pak. Bukan mau bocor, kasih tahu aja. Kasih tahu aja. Oke, tadi Ya. tugas orang percaya, sekarang tugas pejabat GBI. Tentu kita harus mulai menanamkan di dalam pikiran kita, di dalam pikiran saudara, bahwa saya akan menjadi seorang pejabat di Jabatan Indonesia yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut, diatur dalam pasal 21 halaman 23. Dan di sini dikatakan bahwa tentu melaksanakan perintah Tuhan Yesus sama seperti yang disampaikan oleh Pak Muminta tadi, kehendak Bapa di sorga Itu yang paling utama. total banget. Utama ya. Iya, terutama ya, Yang terutama dan paling utama. dan paling utama dan pertama juga di atas segalanya gitu ya. Memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, menjadikan mereka murid Yesus Kristus dan harus memelihara serta melaksanakan segala ajarannya. Kalau misalnya belum punya duit untuk pergi ke Amerika, ke Italia, ke Belanda, bagaimana nih Pak? Saya kayaknya belum bisa melaksanakan tugas pejabat GBI. Enggak seperti itu ya Pak ya? Nggak juga. Pergi ke tetangga. Mungkin istilah di mana belum kerja. istilahnya apapun ya di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan, Ya. disitulah engkau Injil diberitakan. Iya, begitu nggak perlu jauh-jauh bawa gembolan, nggak perlu. Iya. Dimanapun kau ditempatkan, disitulah kau beritakan Injil. Iya, Injil. mengembangkan jemaat lokal GBI serta mengemban tugas-tugas khusus yang diberikan Tuhan maupun keputusan organisasi GBI. Kepada ini kayaknya arahnya ke Pak Leader nih, pejabat menggembalakan, berarti ada suatu pembinaan kepada jemaat lokal,
kemudian memberi laporan perkembangan jemaat dan dengan formulir yang telah ditetapkan. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak pelaksanaannya di lapangan? Apakah selama ini pernah ada hambatan atau juga ada kendala? Iya, jadi begini. Ketika kita sudah menyerahkan hidup untuk melayani di Gereja Bethel Indonesia, Iya. Rasul Paulus mengingatkan kita, kerjakan dan lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Ya. Kalau kita mau melakukan itu semuanya untuk Tuhan, saya kira apa yang dikatakan di dalam tata gereja ini, ya, menggembalakan dan mengembangkan jemaat lokal, itu kita lakukannya dengan baik. Ya. Kalau kita dari BPD kita mau mengadakan pembinaan bagaimana mengembangkan gereja lokal mereka, kan mereka yang tahu. Ya. Mereka yang lebih, kita hanya paling kita bikin Pelatihan-pelatihan, pelatihan seperti program ngetek ini. Ini salah satu edukasi untuk memperlengkapi, ya. Iya. Dan saya kira ini sangat berharga sekali. Dan ketika mereka menyaksikan ini, mereka akan praktekkan itu. Dan mereka juga diingatkan. Lalu dikatakan di sini, dikatakan bahwa mengemban tugas-tugas khusus yang diberikan Tuhan maupun keputusan organisasi GBI. Iya. Ya kan organisasi adalah wadah daripada pejabat-pejabat yang ada. Nah, jadi mereka harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh tata gereja. Karena kita melakukan semuanya dengan berdasarkan tata gereja, Pak ya. Iya, harus. Tata Di luar gereja, jalur. gitu. Itu di luar jalur. Iya. Mungkin kalau saya tambahkan dalam mengembangkan dalam pengelolaan itu supaya ibadah jiwa dimenangkan, nggak hanya sekedar ibadah raya, tapi membuka ibadah sekolah minggu. Itu kan cikal bakal karena nanti kan tumbuh menjadi youth, membuka ibadah youth gitu kan. Bahkan juga supaya ibu-ibu ini juga berkarya nyata. Biasanya juga ada WBI. Kita tidak menamakan kaum ibu, wanita, beda ya. Khusus wanita mereka ya, yang tergabung situ bisa ikut. Jadi membuka misalnya 2 puasa supaya terlibat di dalam situ, berpuasa sama-sama untuk mengajukan gereja. Iya. Saya pikir dengan ini akan pertumbuhannya akan cukup lumayan. Dan itu menjadi tugas. Apa yang membedakan antara tugas dengan kewajiban yang memang itu juga saling berkait satu dengan yang lain? Seperti yang dalam pasal 22. Bagaimana di sini kan dikatakan ada pejabat GB wajib melayani jemaat lokal. Bukankah semua pejabat GB pada akhirnya akan melayani jemaat lokal, atau ada juga pejabat yang seperti tidak aktif? Nah, jadi begini. Sebentar Pak, sebentar. Oh, iya. Oh, kalau tahu gitu sih. Iya, sebetulnya kalau tugas dan kewajiban itu seperti Romeo dan Juliet. Jadi, Nah, kalau seorang dapat tugas, dia wajib melaksanakan tugas Nah. itu, harus dieksekusi. Berarti Iya, ada bukan. yang kurang aktif di Saya nggak bilang, kan tadi Bapak yang ngomong. Loh, saya kan nanya. Apa? Saya kan nanya. Jebakan Batman. Nah, Iya. Karena ini kan memang edukasi supaya calon pejabat GB juga menyaksikan juga. Idealnya Jadi terarah bahwa oh iya memang ini hanya sekedar oh saya sudah dapat nih. Habis itu udah deh. Nggak ada hal yang bisa dilakukan atau nunggu dulu baru dia kerja, baru dia jalan. Kalau saya begini, sekaligus di dalam acara ngetek ini mengingatkan kepada rekan-rekan pejabat-pejabat, kalau yang tidak terhisap di dalam gereja lokalnya, ayo kita masuk ke dalam gereja lokal kita, karena itu rumah kita. Saya mengajarkan kepada pejabat-pejabat yang ada di bawah pimpinan saya, gerejaku, rumahku. Jadi bagaimana kita mencintai gereja kita seperti rumah kita, gitu loh. Nah tentunya di rumah kita itu ada makanan, ada minuman tersedia, supaya mereka tidak lari dan tetap terhisap dalam gereja lokal. Itu bukti ini pembinaan yang saya lakukan di pejabat-pejabat. Iya. Saya tambah dikit ya. Ya puji Tuhan Aku kita tambahin sama-sama dikit ya. sering sejalan juga Pak. Sama juga Pak. Iya. Kembali kalau boleh. Slogannya cuma beda tipis. Tapi itu berarti bahwa kita memiliki satu sikap pengajaran yang sama. Ya. Mengacu ke pengakuan iman GB juga dari gereja Bethel Indonesia kan beneran? Iya. Itu dia. Ini sebenarnya hal seperti ini yang menarik. Ini yang kita harapkan. Satu satu dialog yang kondusif dan juga edukatif juga. Tapi terarah gitu loh. Jadi bukan hanya kenapa. Bayangkan kalau kita memiliki satu sikap pengajaran yang sama, lalu pemahaman yang sama, saya sangat yakin perkembangan pada akhirnya secara global di GB itu akan benar-benar bisa menjamur dari Sabang Merauke dan akhirnya kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Yes. Bukan berarti kita berbicara mengenai pembandingan, tapi kita bicara mengenai bagaimana keluarga kita sendiri itu bisa berkembang gitu loh. Gitu ya, makanya ada kewajiban ini. Tadi Pak Bumenta tadi menambahkan Pak.
Enggak, Pak Petrus menambah sedikit tambah banyak juga. Dan gitu dong Pak Bun. Enggak, maksud tadi kan menarik yang dikatakan pejabat yang terhisap. Iya. Jadi istilah begini, bapak-bapak, ibu dan seluruh pejabat, ada yang mendapatkan tugas menjadi seorang pejabat tentang PDP. Tapi kewajibannya, artinya salah satu kewajibannya adalah seorang pejabat GBI harus terhisap dalam salah satu gereja lokal. Dia nggak bisa manusia nggak bisa sendirian. Dia harus terhisap di satu gereja. Nah kalau dia nggak terhisap, maka nanti namanya tidak ada di data itu. Karena apa? Dia kan nggak terhisap. Itu bisa di. Mohon izin Pak, Menso itu masih terlalu ini Pak. Jadi sebenarnya dia harus langsung aja pas di depan gitu loh Pak. Kalau Bapak yang bicara itu langsung pas gitu Ya, loh kalau maksudnya. kan tadi kan dikatakan Dia masih malu-malu. Masih legowo. ya kan sesuai nama saya kan. Iya. Kita memang birokrasinya begitu kan. Tapi ini penting loh, soalnya di sini tuh Sangat penting. Dia ada ayat tuh, ada dasar teologi. kalau ayat Pasal 20. sabun aja apapun. Tapi ini dulu sih yang ini dulu nih, yang seperti Bapak tadi. Maksud Iya, sekarang gini. sederhananya. Sekalipun, mohon maaf nih, sekalipun dia seorang pendeta gitu. Tapi kalau di situ pendeta penuhnya itu ada 3, maka yang jadi pembina cuma 1. Ya, pendeta pembina adalah tadi dikatakan pendeta penuh yang menggembalakan. Tapi kalau pendeta penuh tidak menggembalakan, dia tidak bisa menjadi seorang pembina. Nah dia merasa, kamu udah pendeta penuh, PDT udah tua gitu kan, mungkin nanti ke depan ada peluang pendeta tamtama, saya nggak tahu gitu kan. Wah nggak bisa dong gitu, akhirnya dia mau ini sendiri, mulai sendiri, udah ini sendiri aja lah gitu. Kan kalau misalnya mau tugas, udah tugas yang PDM sama PDP aja gitu ya. Ya itu kan Pak Andi ngomong aja. Ya kan seandainya. Loh ini kan contoh kasus ya. Saya sih percaya Bapak Ibu tidak seperti Oh, itu. nggak ada. Seandainya. Karena kita juga bicara dengan rekan-rekan sahabat kita yang calon pejabat GBI. Ya. tentunya. Jadi ini kenapa ada Pak Bun minta dan disematkan ayat di sini memang ini adalah memang sangat sebagai dasar teologis yang benar adanya di hadapan Tuhan kan Pak? Ya kasih melayani demokrasi, kasih melayani. Jadi poin-poin A kan, Iya. iya. Ya tapi kalau dia melayani tempat lain tapi dia tidak mau tersisa tadi dengan Pak. Dia harus punya kandang lah, jangan harus kandang orang utama. Jadi dia punya kandang sendiri. Kalau jadi begini, pengalaman saya sebagai pembina, saya tidak melarang mereka berkarya. Saya tidak mengikat mereka. Ya. Mereka berinovasi, berekspresi, silakan. Tapi satu hal, harus di rumah. tapi harus kembali ke rumah. Kandang itu Pak, betul kan? Kandang. Kan bicara gembala dong balik kandang kan. Makanya kan ada tempat kandang. Tapi Teologis kan kayak di kita kan Iya. khotbah kan terbatas. Kebaktian cuma 2 kali. Iya. Nggak mungkin semua sekarang sama khotbah. ada doa bisa, Nah, bisa. Cuman ada kegiatan-kegiatan, misalnya ada biston, ada doa pelayan, ada ibadah, kunjungan. Nah, itu kita Berdayakan. perdayakan. Ya maksudnya gini juga sih sebenarnya. Ya masa sih sama yang apa buat rumah sendiri yang menyediakan itu nggak bisa, ya paling tidak ada pada saat dibutuhkan sesuai dengan Itu. tanggung jawabnya dan potensinya, tapi lebih banyak di luar itu kan juga kurang pas gitu ya. Tapi bukan berarti tidak boleh di luar ya. Bukan, tidak boleh. Karena kan kita juga pasti jangan pasti kita juga. ikat kebebasan mereka. Iya. Wah, salah kita. Jangan terlalu sering di luar, itu kehujanan. Nah, Nanti bahasa kuyup bola masuk ke dalam rumah malah jadi bahasa di dalam. Masuk angin. Masuk angin, ya. Nah, bagaimana dengan wajib setia memberikan persembahan perpuluhan pada perbendaharaan jemaat lokal GBI? Jadi Oke, sebentar. Ini jangan-jangan nih. Jangan-jangan banyak yang merasa bahwa saya sudah gembala sehingga nggak kasih persembahan lagi. Gitu ya? Ya, gimana ini? dia bisa jadi. Apa bener Ada ada kan nih? gembalanya kan? Nggak ada. Ini kan gereja saya. Nggak ada. Ya kan untuk gampang ini udah ke saya aja gampang itu juga. Nggak ada yang ngaku maksudnya gitu. Tapi ya sebenarnya ini nggak Enggak, kita sih nggak boleh. Jadi bagaimanapun sebagai seorang gembala, di samping gerejanya punya tugas memberikan persepuluhan ke BPP, sinode, kemudian memberikan iuran pejabat ke BPD, dia sendiri memang harus mengembalikan ke perbendaharaan. gereja lokal. Jadi berbahaya kalau kita merasa bahwa ini punya saya gitu ya. Jadi akhirnya merasa bahwa saya tidak perlu harus memberikan persembahan juga dan perpuluhan atas kantong persembahan di gereja saya gitu. Begini, saya kira begini. Kenapa kita gembala itu
Jangan sampai terpikir ini punya saya jadi saya. Iya, makanya dituangkan saya berarti penting Iya. banget nih Pak. Kenapa? Karena itu juga kita mengajarkan jemaat loh. Betul. Mengedukasi dulu. Mengedukasi. Jadi gembala aja ngasih perpuluhan kok kita enggak. Kan Oke. gitu. Kalau nggak tahu malu banget. Jadi puji Tuhan kita semua tidak hanya seperti itu. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya ingin kita semua terhisap, kita juga rajin persepuluhan, persembahan sekalipun di tempat kita sendiri ya. Dan itu tidak akan merasa awkward kok, tidak merasa kikuk. Mahal justru itu adalah seperti orang tua mengajar anak-anaknya seperti yang tadi Pak Elender sampaikan tadi. Ya ini semuanya ada di sini sampai kepada pendapatan jemaat lokal, seluruh pendapatan jemaat lokal kepada BPB. Ini dia nih, ya, ini. Ini penting ini sebentar ya. Jadi pejabat GB wajib menaati melaksanakan seluruh kebijakan organisasi, ya seperti sidang MD, membayar iuran bulanan pejabat, membayar iuran bulanan pejabat. Saya sudah bayar harga dengan melayani jemaat, mengorbankan segala sesuatunya. Apakah diperlukan iuran pejabat lagi? Kan BPD sudah kaya, misalnya uangnya banyak. Enggak, ini hanya saya mengutip omongan yang saya dengar di lapangan. Bagaimana pendapat? Siapa yang akan menjawab ini? Kan ini perlu dijawab. Ya, saya jawab ya. Ya. Bapak saya pernah bilang begini. Jangan tanyakan apa yang pemerintah perbuat buatmu, tapi apa yang sudah engkau perbuat buat pemerintah. Saya kira itulah yang harus ada di dalam setiap benak pejabat. Ya. Jangan tanyakan apa yang BPD perbuat untukmu, Ya. tapi apa yang sudah kita perbuat untuk BPD. Ini rumah kita, ya. Ini induk kita. Ya. Kalau rumah kita tidak kita bangun bersama, bagaimana kita bisa berjalan organisasi? Saya kira tidak ada. Ya. Ya. Dan dengan iuran, saya kira kita iurannya sekarang berapa? 50.000, ya. Waktu itu ada 30.000 Mas. 30. Itu kan sangat, saya kira ya misalnya kalau satu pejabat itu sekali khotbah kan lebih lah dari situ ya Pak. Ya Pak? Ya Pak, seharusnya sih kita mampu untuk membayar itu. Iya. Karena Allah kita Allah yang hebat dan heran Iya. ajaib. Amin. Jangan Iya, gitu. benar. Haleluya. Kita juga optimis Pak, kita diberkati dengan kecukupan loh Pak. Jadi jangan kita langsung ngejudge, BPD kan sudah diberkati, emang lu nggak diberkati? Kan gitu. Puji Tuhan teman saya yang nonton ini sudah bertobat Pak. Jadi kita memberkati untuk diberkati. Iya. Kedua saya kayak gitu ya. Boleh Pak. Iya, memang seperti tadi kata Pak Andotel, memang saya juga kadang-kadang pernah dengar, bersyukur nggak sering tuh, pernah gitu kan, kalimat yang begini, apa sih yang bisa GB berikan buat saya? Saya bilang gini, apa nggak lebih bijak kita balik kata-kata tadi? Nah, kata-kata tadi yang mirip-mirip nih, kalau saya mengutip apa dikatakan oleh John F. Kennedy, salah satu presiden Amerika ini. Jangan kau tanyakan apa yang negara berikan kepada kamu. Tanyakan pada dirimu, apa sih yang bisa kau berikan untuk negaramu. Kalau saya rubah kalimatnya, jangan kau tanyakan apa sih yang GBI bisa berikan untukmu. Tanyakan pada dirimu, apa yang kau bisa berikan untuk GBI. Sehingga melalui apa yang kau berikan itu, nama Tuhan dipermuliakan, sehingga GBI bisa banyak berkarya, nama Tuhan dipermuliakan dalam itu. jadi berkat bagi gereja-gereja lokal lain. Ya. Dan itu dimulai dari BPD di wilayah masing-masing ya menurut saya. Nah, ini kan khususnya untuk DKI Jakarta ya. Saya percaya kalau kita menyadari bahwa BPD adalah sebagai satu tempat yang kita bernaung dan kita melaksanakan segala sesuatu yang menjadi tugas sebagai pejabat, saya sangat yakin hal seperti ini tidak akan menghalangi dan mengurangi kapasitas sebagai pejabat GBI sebenarnya gitu. Tidak akan jadi beban lah seperti itu ya. Nah tentunya juga jangan lupa, dan ini tidak akan berat juga buat kita, memberikan persembahan perpuluhan dari seluruh pendapatan jemaat lokal kepada BPP GB setiap bulan. Ini Bapak siapa yang bisa menyampaikan ini, karena ini juga salah satu pokok pertanyaan yang dengan nada yang cukup berat ditanyakan dan butuh jawaban yang mungkin bisa memberikan penjelasan yang konkret kepada setiap kita yang mungkin mempertanyakan, loh masa harus semua itu, maksudnya semuanya harus dikasih atau gimana, terus nanti buat gereja lokal saya gimana? Ya, mungkin saya jawab pertanyaan. Boleh. Kalau saya Pak Bun, karena ada ayatnya. Oh, ada ayatnya, kalau ayatnya Pak Bun dah. Nah, pakai itu dulu aja, baru Pak Bun. Pakai itu dulu. Nanti baru sisi itunya. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu. Oke. Nggak soalnya tadi kita berdua terus. Ya nggak apa-apa. Ntar daripada dia pulang terus tanya nggak ada habisnya kan enak juga. Pak Bun tuh dari tadi lagi Satu mengangkat supaya nanti begitu disampaikan tuh tajamnya nggak lancap banget gitu. Oh gitu. Karena
Yang makan bukan makanannya. Oh, berarti ini udah masa gitu ya? Oh iya, tapi udah habis ya. Gimana Pak? Iya, memang mereka juga banyak pertanyaan. Sebetulnya ya nggak semua ya kan tadi dikatakan sepersepuluh dari apa yang kita terima dari gereja lokal itu, sepersepuluhnya itu memang istilahnya dikembali atau diberikan kembali ke BPP. Karena bagaimanapun sebuah organisasi missioner kan memerlukan juga uang untuk berputarnya, dan uang itu kan juga dikembalikan ke gereja juga kan. Jadi sepersepuluh dari, kalau mungkin istilah kalian mungkin bruto lah, dari apa yang satu bulan itu diterima oleh gereja itu. Nah, bisa dari ibadah rayanya digabung dengan WBI-nya, digabung dengan sekolah minggunya, bisa dijadikan satu sepersepuluh ke sana. Seperti itu jawabannya. Ya, jadi juga menyiapkan juga hal-hal yang harus disiapkan. Nah, sekarang ke Pak Berminta. Seberapa mendasar mengenai iuran ini kalau kita kaitkan dengan sikap teologis kita dalam kebenaran firman Tuhan. Selain memang di sini tercatat sih memang dibilang 18 ayat 26, kemudian Malaki 3 9 sampai 10. Tapi kan terkadang ini seperti seakan-akan it's very common lah gitu. Tapi ada hal yang lain yang mungkin jadi pemikiran yang konkret, yang lebih bisa diterima gitu, supaya kita bisa menyadari dalam itu dengan sukacita gitu. Iya, teologis sih ya. Dan sukarela Pak ya, sukacita. Iya. Jadi memang ini banyak orang salah memahami tentang pertumbuhan dan pengertian itu kan sudah di masa yang lama. Iya. Ada sudah yang baru. Iya. Dan sebenarnya ada perjanjian baru menyinggung pertumbuhan. Kira-kira Bapak pernah baca? Kayaknya ada ya, cuma lupa ya ada saya. Tapi setidaknya kalau soal menyinggung sih tentang ya berikan apa yang bisa buat kaisar. Itu paling mungkin itu menyampaikan gitu. Iya. Jadi seringkali salah pahami gitu kan. Ini kan sebuah sistem tatanan yang Tuhan taruh di gerejanya supaya semua bisa running dengan proporsional. Kalau organisasi perlu kegiatan butuh uang. Negara saja kan juga sama kan. Iya. Ada persen-persen dari rakyat yang harus diberikan kepada negara. Iya. Supaya bisa running. Kalau negara nggak running semua kocak-kacir, nggak ada enak. Nah, kalau berkenaan dengan pertumbuhan, memang kalau kita perhatikan, kalau kita tidak mengingat bahwa kita kembalikan melakukan firman Tuhan, kita akan berat melakukannya. Kok pokoknya berikan ke organisasi, kok boleh kemana, ya kan? Tapi kalau tidak dengan hatinya penuh kepada Tuhan, kita punya kesadaran bahwa organisasi kan melakukan pekerjaan Tuhan juga. Iya. Dia kan menurut kita lebih rela. Terus yang kedua, jangan lupa, walaupun di yang baru tidak banyak itu pertumbuhan, kecuali di Ibrani, ada menyebut tentang imamat. Iya. Imamat berubah, peraturan Taurat berubah. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita. Jadi, walaupun dia bukan dari suku Lewi, dari suku Yehuda, Iya. tapi imamat itu tetap dibawa keimaman tetap berlaku di bawah Kristus. Karena dia imam besar. Iya. Jadi sebuah hal yang kalau kita memberikan atau yang lebih tepat mengembalikan pertumbuhan, hati kita itu harus tunduk kepada Tuhan. Kalau hanya lihat orang, iya. Kalau lihat orang organisasi mungkin pikir kan kayak orang bayar pajak, pada dikorupsi ini pajak kan, orang jadi menahan bayar pajak. Tapi kalau sesuatu, kalau negara punya alat kan ini bisa menangkap, ini langgar pajak kan. Kalau gereja tidak menggunakan hak itu, tidak punya hak itu. Gitu. Iya. Tapi kita sebagai pelayan Tuhan harus melakukannya karena Tuhan. Walaupun juga kan di pengelolaan-pengelolaannya kan juga pekerjaan Bapak, urusan kerajaan. Iya. Berilah dengan sukacita, dengan sukacita. Tuhan memberkati orang memberi dengan sukacita. Ya makanya berinya juga harus seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya Pak ya. Iya. Balik ke sana juga gitu. Bayangkan, anggota partai aja ngasih. Iya. Partai. Masa kita sebagai hamba Tuhan, wadah kita itu kan dari kita untuk kita. Satu organisasi bagaimana bisa terlihat dia maju atau tidaknya itu dari organisasi pusat.
Nggak mungkin gereja GBI gereja lokal, wih hebat gereja lokal, kok orang kecil nggak. Yang dilihat di sinodenya. Ya makanya kita berdoa supaya teman-teman yang ada di sinode juga Tuhan memperhatikan Iya. bahwa gitu. Jadi ada satu keterkaitan dan keterikatan satu dengan Iya. yang lain. Jadi ini bisa menjadi fungsional yang maksimal. Nah, kita masuk ke larangan jabatan rangkap pejabat GBI. Ini boleh tolong langsung disimpulkan Pak. Ini kalau saya bacain sendiri, ini kan agak terlalu banyak nih, tapi memang ada anggota legislatif, jabatan politik, kemudian keadaan bersifat khusus, lalu kemudian tidak diperkenankan dengan fungsional pada organisasi gereja lain. Bagaimana dengan dia misalnya membantu gereja lain, tapi memang tercatat di organisasi itu, tapi dia sebenarnya adalah pejabat GBI. Siapa yang akan menjawab? Yang bisa berkata. Boleh? Jadi memang sesuai tata gereja itu tidak diperbolehkan. Kalau dia pejabat GBI, tetapi juga dia pejabat di salah satu sinode lain. Nggak etis lah. Ya, Itu ya. nggak etis lah Ya, gitu ya, kan. ya. Nggak etis lah dan sebagainya. Terus yang kedua, memang pejabat GBI entah yang struktural maupun yang tidak, katakanlah kayak biasa gitu, itu tidak diperbolehkan menjadi seorang, katakanlah kalau sih pejabat pemerintah kayak bupati. Pengecualian baik di situ ada pengecualian. Iya. Pengecualian secara khusus bisa jadi BPP akan menilai, ya pasti kan artinya orang yang akan dipilih itu punya jejak rekam. Jejaknya. Rekam jejak Pak. Ya, Rekam jejak. tadi sudah apa? Jejak rekam Pak. Nggak sempat nih kan? Iya, oke. Dan dia punya punya integritas gitu. Ini kayaknya udah out dikit bentar. Oh, iya, iya, iya. Kayaknya radiator agak kurang nih. Oh iya. Habis mau diisi bentar lagi kita udah habis lagi. Iya, artinya yang di sini lanjut di luar. Oh iya iya. Di luar kita lanjut di luar gitu. Dia punya integritas gitu kan. Dia memang punya kompetensi gitu ya, misalnya pejabat di pemerintahan, dia memang profesional di profesinya. Nah, kenapa enggak GBI memperbolehkan dengan seizin dari BPP? Iya. Oke, tapi itu memang pasti ketat. Tidak Selektif lah yang sangat pasti. selektif. Bukan selektif, sangat selektif. Sangat selektif sekali. Iya, itu masuk ke dalam arahan itu. Boleh Jadi saja. bukan serta merta benar-benar harus nggak boleh harus full gitu, bukan gitu juga ya. Kalau Enggak. kadang-kadang misalnya dia potensial untuk struktur pemerintah dan itu bisa bermanfaat bagi khalayak orang banyak. Apa enggak? Ya. Makanya tadi saya bilang kan rekam jejaknya kan ketahuan. Jadi jejak rekam. Harus Oh, iya, iya, iya. gitu. Kalau guru kamu punya integritas. Oke. Iya kan? Betul, Iya, betul. Nah, sekarang saya mau masuk nih kepada biaya hidup pejabat GBI. So, jadi kuat marinya. Biaya hidup pejabat GBI bagaimana Pak Yudan? Iya. Biaya hidup. Oh enggak, jangan saya enggak pilot dulu. Saya ke Pak Mulminta dulu. Saya Sorry, saya tidak punya hutang. Dia mau jangan pakur, ya Pak. Jangan, kasih mau rider dulu. Iya, siapa tahu Pak Mulminta ada Oh, ada kasih gitu ya. kasih gitu kan. Oh, Ya, iya. kan Ada pelayanannya seperti dengan kasih. Kumahan ya langsung patulah. Jadi begini masalah. Ya, biaya hidup pejabat GBI itu sudah diatur dan tertera di dalam tata gereja kita. Iya. Ya, yang dikatakan di sini bahwa pejabat GBI melayani berdasarkan iman dan kasih serta menerima berkat Tuhan sesuai dengan Anugerahnya. Ya, tentunya inilah berkat dia. Ya, inilah berkat dia. Lalu dikatakan biaya hidup gembala jemaat lokal GBI dapat dibicarakan dengan pengurus jemaat. Saya kira gini, di GBI itu yang memimpin itu gembala, ya, karena kita adalah otonom, Ya. Pimpinan. pimpinannya. Jadi dialah yang manajernya, dia yang ngatur, ya, dia yang ngatur. Tetapi tata gereja ini sudah memberikan rambu-rambu kepada kita, gitu loh. You boleh atur, oke, karena memang otonom. Tapi ini loh rambu-rambunya seperti ini. Kan di sini sudah jelas. Nah, kebutuhan para pembantu gembala itu juga kan terserah. Saya punya ada di bawah saya ada 5 orang. Berapa bos? Berapa sih kasih sebulan? Iya. Ya kan? Itu bisa dibicarakan dengan Bisa dibicarakan. bersangkutan. Gitu. Komunikasi gitu, bicarakan. Itu macam-macam, strateginya macam-macam. Tergantung daripada gereja lokal itu seperti apa, Ketersediaannya juga. ketersediaan seperti apa, bagaimana perpuluhannya, bagaimana persembahannya. Iya. Ya kan? Iya. Kan tidak mungkin kita bilang pokoknya nanti setiap pejabat saya kasih seperti UMR, ya kan? Nggak bisa gitu loh. Karena Iya. apalagi kemarin pandemi kemarin, semua pada tiarap, Iya. ya kan?
Bukan ziarah Pak, tengkurap. Nah, jadi saya kira itu lihat sikonnya. Ya, kalau saya memang bagi saya pejabat-pejabat itu ya paling kalau dia khotbah saya kasih PK. Tapi kalau pas Natalan saya berikan THR sama mereka. Gitu loh. Saya berikan THR. Karena kita tidak bisa membeli lebih daripada itu. Ya. Tentu ini bukan sebagai salah satu syarat mutlaknya, sebagai contoh praktis Contoh yang praktis. bisa dikembangkan juga. Mungkin Bapak Ibu Iya, semua. tapi tata gereja sudah mengatur di sana bahwa bagaimana supaya gembala itu dengan bijak, dengan arif mengatur pola hidupnya sehingga bisa menjadi teladan bagi jemaatnya. Iya. Dan yang menarik di sini adalah BPPGB bahkan akan memberikan santunan kepada gembala-gembala jemaat, termasuk janda dari gembala Ya. jemaat yang memang setelah dilihat tidak mampu dalam melaksanakan tugas. Itu sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Ada beberapa yang dapat. Ya kalau dari BPP kita aja melakukan itu, masih kita nggak melakukan apa yang ada di sini ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, apa yang dilakukan oleh BPP? Loh itu salah satunya tertuang di sini dan sudah Itu dilakukan. salah satu perpuluhan kan. Nah, akhirnya kita mengacu kepada satu poin. Kembali kepada gereja lokal. Gitu loh. Iya, ya mungkin perasaan kita, oh saya nggak dapat, ya kan kita kan bukan jadi janda gembala, kan konteksnya adalah pada saat keluarga kita harusnya bersukacita dan menjadi berkat bagi orang lain, kan bukan berbalik harus kepada kita lagi gitu kan maksudnya. Dan ada juga gereja lokal memperhatikan seperti itu. Ya. Saya punya bapak rohani, itu dia tahu mana janda-janda yang tiap bulan pasti dapat. Itu diperhatikan. Itu dari mana? Itu kan bukan uang pribadi. Iya. Itulah dari perpuluhan, dan itu diatur dengan baik. Gitu. Iya. Dan satu lagi jangan lupa bahwa ketika gembala sidang kita purna bakti misalnya gitu, Iya. atau meninggal, sekarang tinggal ibu gembalanya, kemudian maka yang meneruskan ini sesuai dengan terjadi juga itu ya katakanlah dibicarakan itu kan, minimal juga harus memberikan sesuatu kepada janda, status janda dari ibu gembala kita yang sudah tinggal oleh ibu gembala. Artinya ketika meninggal suaminya, ibu ini mulai dia tidak mengembalakan lagi, diserahkan kepada salah seorang, maka yang diserahkan ini dia harus tahu, ingat eksekusi tata gereja ini. Tata gereja boleh mengabaikan. Jangan hanya sekedar ini nggak ada orang lagi, dia deh yang dipilih karena saya tidak mau meneruskan, dia nih yang pilih, juga harus melewati tahapan ini. Ada. Tapi kita ini dalam konteksnya tadi kan masalah janda dan Iya. ada duda nggak di situ? Ada duda nggak tadi? Nggak ada ya? Kenapa duda nggak ada ya? Janda aja. Gitu. Ada, saya juga nggak duda. Enggak, di sini ada duda Pak. Harusnya Iya, ada. Ada yang istri yang mengembalakan, suaminya enggak ya? Iya. Iya. Yang meninggal gembala itu kan duda suaminya. Berarti Pak Pun ini connect, artinya ya kita nggak jaga sembuh kan? Jadi seharusnya begitu. Nah itu harus dipraktekkan. Saya sendiri mau praktek bahwa setelah tidak mengulangi, kita memberikan tiap bulan ya kata Alkitab, dan nanti Pak Bud ayatnya saya lupanya, beri dari apa yang kamu punya, bukan berdasarkan apa yang tidak kamu punya. Jadi gereja itu ada perpuluhan apa yang bisa kita beri, kita berikan. Jadi di merasa oh ya saya memperhatikan ada satu sisi gitu kan. Ini yang dikatakan tadi, bayangkan kalau tidak ada yang bayar iuran perpuluhan ke BPP atau bahkan iuran yang ke BPD, lalu bagaimana masing-masing mereka sudah memberikan bakti hidupnya dalam pelayanan jemaat, lalu kemudian tidak ada lagi yang bisa membantu, lalu bagaimana? Sedangkan kita juga bertolong-tolonglah kepada sama saudara musliman ya kan, saling membersih dengan yang lain. Karena itu BPP kan menggunakan juga subsidi silang juga kan. Iya. Dari lokal yang nggak mampu atau butuh bantuan. Iya. Dan itu semua disalurkan melalui tatanan organisasi, salah satunya adalah BPD sebagai bagiannya. Tapi gini kan, perpuluhan yang masuk ke BPP itu 30% diberikan ke BPD ya? 30%? Berapa persen? Khusus DKI. Khusus DKI. Nah, kalau yang lain enggak. 30%. Tapi dari catatan DPR melalui fitur lokal ya. Iya. Yang bayar pakai itu diberikan. Jadi kita BPD ini bisa melaksanakan seperti itu karena perpuluhan. Iya. Gitu. Kalau enggak ya kita nggak bisa bikin ngeteh ini. Loh, ini kan Iya. Iya. Tapi bukan berarti kita semua dapat PK semua loh. Kita benar-benar kurang bakti membaktikan diri. Karena apa? Karena saya percaya ini bukan semua hanya tentang PK ya. Iya. Karena ada pelayan-pelayan yang bentuk-bentuk pelayanan kependetaan yang lain juga yang tidak harus
ada menghasilkan seperti itu. Di sini jelas ada pelayanan pernikahan, penyerahan anak, pemakaman berkat rasuli, kemudian baptisan, pelayanan sakramen bersifat khusus. Ya artinya ada tugas pelayanan yang termasuk juga bagian-bagian yang memang mana pelayan jemaat khusus, mana yang tidak khusus. Semua ini dijabarkan di sini. Tapi saya tertarik dengan Pak Leader yang Pak Leader catat di situ mengenai prosedur mutasi pejabat dan penyelesaian masalah internal. Ya. Bisa disingkat secara sederhana, kira-kira apa yang bisa diedukasi untuk semua penduduk Ngeteh? Jadi pejabat GBI yang akan pindah dari satu tempat lokal GBI ke tempat lokal itu pertama begini. Misalnya Pak Petrus, contoh nih, dia masih PDM. Saya mau ganti pembina. Ya. Bagaimana kita melakukan itu supaya tidak menyimpang tata gereja? Ya, saya ada satu kasus sekarang ada satu pendeta meminta saya pembinanya. Saya bilang begini, kamu harus bikin surat dulu. Jadi surat itu kirim sama saya berdasarkan surat keputusan yang kamu sudah putuskan dengan pembina kamu. Diselesaikan dulu internalnya, Iya. baru bikin surat kepada calon pembina barunya. Baru saya bikin surat ke BPD. Gitu loh. Jadi bukan datangin yang baru dulu, baru nanti bikin. Alurnya dari saya sedikit tambahkan ya. Ya. Pak punya banyak namanya. Jadi yang bersangkutan harus minta izin gitu ya Ke gembala yang pertama. bukan gembala, pembina Ke yang pembina yang lama. pertama. Yang lama lah gitu kan. Mohon izin saya akan pindah ke pembina yang baru. Ya. Pertama, kedua dia harus minta surat secara resmi dari pembina lama bahwa dia mengundurkan diri, gitu kan? Nah setelah itu baru pejabat yang bersangkutan, kalau tadi di mau saya harus membuat surat juga menyatakan ingin gabung Dengan pembina baru. Nanti satu baru dikasih ke BPD, diserahkan diproses. Semoga ini bisa jadi arahan yang jelas buat Bapak Ibu semua. Jadi nggak bisa langsung main ganti-ganti aja, ditanya sama Karena BPD dekat, kenal dekat biasanya kan gitu, ngopi bareng. Hai guys, gitu. Sekarang nggak boleh begitu lagi, ya. Nggak boleh begitu lagi. Jadi kita bikin aturan aja, udah. Iya. Kan enak gitu, tidak menyakiti hati orang lain. Iya, saya setuju. Ada etikanya Pak. Saya setuju, tidak menyakiti hati orang lain. Karena apalah artinya kita melayani, kita ketemu juga dalam pelayanan. Iya, benar Tapi kita. ujungnya Punya etika kita. Nggak boleh gitu Besti kan Ya. begitu. Bagaimana dengan pelayan Tuhan yang sudah lama, namun ternyata dia baru saja mengetahui tidak tercatat sebagai pelayan Tuhan? Apa yang harus dilakukan? Dia tidak tercatat, dia tidak tercatat. Yang tadi nggak terhisap itu. Iya, dia di situ lama gitu, tapi ternyata dia tidak pernah tercatat sebagai pengerja. Saya kira jangan salahkan dia juga. Membina ya. Salahkan pembina juga. Berarti nggak dibina. Aja yang dikerjain. Nggak dibina. Tapi tugasnya banyak loh Pak. Betul. Tapi kan itu kan yang sangat-sangat luar biasa. Iya. Dia yang ngangkat, dia yang tahu. Kalau salah peraturan yang baru kan berapa? Kalau nggak aktif 1 tahun. 1 tahun. Satu tahun yang kota gereja baru ya. Check out ya. Iya. Ya ini kalau dia pejabat. Kalau misalnya bukan pejabat, jadi dikatakan dia melakukan tugas pelayanan sebagai Ya sebagai katakanlah di level PDP misalnya, bukan di level ya, maksudnya di Enggak, tadi saya syarat bukan pejabat. Enggak dia Iya, bukan iya, pejabat. iya. Kalau pejabat nggak masalah. Tapi kalau dia pejabat, Kalau dia pejabat, ya pembinanya tadi kan. Wajib pembina. Iya. Nah gimana ceritanya pembina Kalau dia bukan pejabat, itu namanya lokal. aktivis. pembinaan warga gereja. pembinaan warga Dia gereja. pasti- PWG itu. Ya, jadi beda. jadi biar tidak ada baper-baperan juga, gitu ya Bapak Ibu. Ya. Itu dia. Gitu ya. Kita harus ini kita harus sampai di sini nih Pak. Baik. Syarat pengangkatan pendeta dan prosedur pencalonan. Iya. Time itu ya. Nah, next time aja. Time itu. Karena kita lagi seru banget. Berarti artinya kita sudah sampai di pasal 27 Bapak Ibu di halaman 26 bahwa apa yang sudah disampaikan tadi sebenarnya semuanya sudah tersusun rapi ya sesuai dengan pasal-pasal data gereja Betel Indonesia ini. Dan ini semua sekali lagi tidak untuk membatasi ruang gerak gereja kita, tetapi justru untuk mengoptimalkan, memaksimalkan, membuat kita semakin efisien dalam pelayanan. Dan ini semua bukan aturan yang diberlakukan semena-mena dan semaunya saya. Iya. Gitu ya, atau dengan beberapa orang, tapi ini semua berdasarkan dengan sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya kehadiran Pak Peminta dan juga Pak Eda dan juga Pak Petrus Sugowo
memberikan satu rasa, yaitu kita harus menuntaskan amanat agung sesuai dengan aturan yang berlaku. Yes. Yaitu Tata Gereja Bethel Indonesia. Saya Andi. Dan memberkati Bapak Ibu semua, shalom. 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 Tolong berkati. Maju terus dalam pelayanan, sukses Shalom. untuk iklannya. Silakan Pak. Pak Ida, Pak Pun.